Ke rawa-rawa. Ada buaya gak bang kalau main di rawa-rawa? Biasanya kalau main di rawa-rawa ada buaya guys. Ini ada Amon kah yang akan diambil oleh sarang dengan Hero Sun. Wah, ini partian bongkar turret kah? Infokan partian pembongkar turret ya. Terima kasih Bang Unda, terima kasih buat giftnya. Tapi besok kalau mau main Bang Unda, ini lagi turnamen dulu guys. Ini lagi turnamen dari Emados Mobile Legends Championship ya. Pohon terkokoh juga lahir dari benih yang kecil. Gas Jabar katanya. Yang mana nih tim Jabar, yang mana nih guys? Infokan dong. Tim Rizky or tim Rangga guys? Yang Jabar guys. Jabar dark system gak sih katanya? Wah aku gak berani guys, gak berani ngomong kayak gitu ya. Nanti disuruh KDM ke barak nanti, bahaya bro. Yang bilang Jabar dark system nanti dibawa Kang Deddy ke barak, mau kah? Ini ada Cloud, ada Sun, ada Amon, ada Chow, dan Cecilion. Sementara dari tim lawan ada Lancelot. Ada KDM, ya KDM nanti mau dibawa ke barak, kalian mau guys? Ada Veksi, ada Sompel, Geladakan. Terus ada Slentot dan Ivani Aji kan namanya? Welcome to Mobile Legends. 5 seconds. Oke, welcome to Land of Dawn. Dan ini dia game All troops deployed. yang bakal terjadi antara tim Rizky dan juga tim dari Rangga. Untuk gamenya kali ini ada Struk yang akan mencoba untuk memakai Amon, mencoba untuk langsung melakukan pengambilan. Purple akan mencoba diambil, dibantu dengan adanya serang False Sweep yang akan mencoba untuk membantu juga dari segi serangan. Dan Tian terlihat mencoba untuk memberikan pressure dengan cukup jauh, menjadi pemain yang kini berbahaya. Untungnya masih bisa untuk menghindari sebuah ancaman yang berlebih di hadapan sana. Namun Purple-nya masih dengan mudah bisa didapatkan oleh serang Veksi. Akan mencoba untuk mengambil kesempatan juga ke area atas dengan Ores Buff yang mungkin berhasil bisa diambil. Dengan Ivani yang juga kini harus menunggu mengambil kesempatan ke arah sebuah kelomang yang mungkin bisa didapatkan. Slentot sedang mencoba untuk juga kini memberikan rotasi karena terlihat seorang Tian mencoba memberikan ancaman. Veksi apakah berhasil ditumbangkan, tapi pengejaran pun terbuka dan Flicker pun tadi sempat juga mencoba digunakan dan menghindari flame shot yang tadi sempat Sopel pun mencoba lakukan. Wah, Tian still survive, berhasil kabur dari ancaman yang berbahaya. Namun kini juga ada beberapa platingan yang sedang terjadi. Mencoba untuk mewaspadai tentunya pasukan dari tim lawan yang kini akan mulai ya. Mencoba untuk membawa ancaman dengan hero Mianya kali ini. Nih, Fanny Aji bakal cosplay Pascol, tapi first bull berhasil terbuka langsung di area bawah sana. Poin pertama juga memegang kendali, tapi kini adakah satu serangan tambahan lagi. Slentot pun tertarik menjadi pemain yang harus mencoba untuk berhati-hati dalam membuka war. Belum datangnya juga serang Tian bisa membuka masalah. Untungnya ultimate pun belum dia punya, sehingga Dragon pun masih sulit untuk bisa dilakukan. Dan cara pertama kira akan dipegang dan serang Struk yang malah berhasil mengambil dengan satu retribution yang berhasil terkonek langsung. Dan lihat ada kesempatan di mana sebuah Purple kini akan mencoba diambil. Blue team hero has been slain. Mencoba untuk membuka lagi serangan ke arah teman-teman dari tim lawan ya. Rangga kini udah berhasil juga menyamakan keadaannya. Veksi mencoba untuk mengambil juga satu buah res buff di area atas sana. Dengan Rus yang masih juga mencoba untuk menjalankan area. Turret di bagian bawah kini akan berhasil untuk didapatkan. Struk dan juga Hari masih mendekat dan kini siap mengcover mungkin dari segi posisi. War pun terbuka, Rus dalam bahaya. Undershock pun berhasil menumbangkan dirinya dan pick up kedua didapat oleh serang Struk. Di mana serang Slentot pun masih mencoba memudahkan.
Pengambil karena buff yang kini sedang dilakukan oleh serang faksi. Dan apakah mencoba untuk juga melakukan sebuah kontes langsung ke arah sebuah Little Wonder dan Way of Dragon. Akankah berhasil terkonek? Dimana serang Mia pun juga masih memaksimalkan wave minion untuk bisa di-plating di area atas sana. Mencoba untuk mengambil juga space K dengan kelomang yang mungkin bisa didapatkan faksi. Cukup cepat, udah berhasil di level 5 tapi sepertinya tertinggal dari segi level ya. Karena Surk malah udah berhasil di level 6 dan akan OTW mulai ke level yang ke-7. Dengan mencoba untuk mundur terlebih dahulu, mencari lagi beberapa buff lain yang mungkin bisa dikunci. Namun faksi mencoba untuk memasakkan masuk. Terus pun terjadi, memberikan luka dengan dalam. Tapi blasting tuat pun kini juga sedang dilakukan, memberikan ancaman. Meskipun Meteor Shower pun kini juga malah membuka masalah. Apakah ada pemain yang bisa ditumbangkan? Hit sangat dari teman-teman tim Rangga. Namun kini sayangnya serang Struk dengan darah Scarlet bakal berhasil dikejar. One last hit masih gagal terjadi. Tapi Slantel pun juga kini bakal katakan eliminasi. Wells berhasil untuk membuka 1 poin kill. Mencoba untuk juga memotong jalur escape, di mana serang faksi sedang mencoba memberikan recall. Pasang serangan membuat faksi pun dikagetkan. Namun sayangnya Tian pun juga harus terkena poin kill di area atas sana. Dan ini ngebuat sayangnya korban berjatuhan dengan cukup banyak. Bukan hanya dari teman-teman tim Rizky ya, tapi juga dari tim Rangga yang juga harus kehilangan beberapa pemain di gamenya kali ini ya. Lihat dengan adanya pelatihan yang masih akan dijalankan lagi, menjalankan area secara perlahan. Sompel mencoba untuk juga membuat Kian pun kini kesulitan kah dalam melakukan lagi sebuah inflasi di bagian depan sana. Wave Dragon apakah cukup bisa digunakan? Dan Purple-nya berhasil diambil. Retribution pun digunakan serang faksi yang juga kini bakal membawa serang Tian seperti yang gak akan dikasih mundur. Mencoba dikejar langsung. Farki di scan pun membuka masalah, di mana Turtle yang ada di bawah ini juga akan diperbutkan untuk pasukan dari tim Rizky untuk bisa diamankan. Dan lihat Turtle yang ada di bottom lane. Ini dengan zoning yang cukup kuat bakal membuat pasukan dari tim Rizky sepertinya bakal dipukul mundur. Dan Farki di scan pun membuat langsung False pun dikejar. Faksi yang berhasil memberikan lasit dengan Turtle yang kini akan berhasil untuk bisa diambil. Santul pun berjaga, tapi para pemain pun gak akan mudah untuk bisa dihentikan. Dan pengambilan Turtle-nya pun gagal dilakukan. Retribution padahal udah dilakukan, namun Retribution yang on point dari serang faksi ini malah membuat pengambilan Turtle pun dimaksimalkan langsung untuk pasukan dari tim Rangga di gamenya kali ini. Kedua kalinya Turtle udah berhasil diambil. Bang, bila mau jadi Kaisar MPL. Gila apa guys? Apakah itu bahasa Malay? Kalau lihat juga Mianya ini juga punya KD yang baik gak sih guys? Sampai di menit yang 6 jarang-jarang aku lihat Mia. Tapi ini dalam emang fase turnamen ya, udah dapetin point kill dan belum sama sekali tertumbangkan guys. Jarang-jarang ya. Bahkan dengan ada paksaan dari serang fraksi hampir saya membuat Uzumaki pun mungkin terkena point kill. Toros pun dan juga Penetration pun terbuka. Dan harus malah membuat pasukan dari tim Rizky pun hilang di sana. Dan kelomangnya didapatkan. Menjadi Kaisar MPL, ya kalian daftar guys. Masalahnya daftar juga aku kagak tahu ya. Kalau aku tahu kayaknya aku juga ikutan guys. Masalah aku tidak tahu teman-teman. Dibukanya kapan, adanya kapan. Itu ya teman-teman ya. Masih missing teman-teman. Purple kini juga akan berhasil diambil. Stroke mencoba untuk mengunci Purple dari sebuah buff ya, yang kini akan memperkuat juga Stroke untuk bisa lebih jauh lagi meninggalkan mungkin serang faksi yang kini juga masih membawa mega kill. Taman pick off keempat yang berhasil dia buka. Ini akan membuat masalah di mana kepungan polos terjadi. Word of Death tadi juga sempat digunakan. Mencoba untuk menyelamatkan serang faksi untuk bisa selamat dalam pertarungan. Tapi lihat, Rus yang baru datang dengan Farki di scan-nya gagal untuk bisa memberikan serangan tambahan. Namun, Surka ini jadikan pilihan kah? War masih mencoba untuk berlangsung dan sayangnya harus terhenti dengan Tian yang terkena sabetan langsung. Harusnya ini membuka vision sih. Namun juga ada wave minion yang juga bakal mulai perlahan dijalankan lagi. Dari di bagian tengah pun juga kini akan mencoba untuk diambil, di mana False berhasil juga membuka lasit. Sletot pun harus terkena point kill. Turtle di area top lane pun juga kini akan berhasil didapatkan dengan pengambil Karis Bullet Thunder yang mungkin bisa terjadi. Ivani mencoba untuk membuka juga sebuah war dengan hujan es yang mungkin bisa menerima.
dari teman-teman tim Rizky di sana yang kini juga harus bersiap karena Lord pertama di area top lane juga udah harus muncul dan pertarungan di bagian next lane ya. Ini Hari mungkin bisa meningkatkan juga serangannya dengan membawa beberapa bayangannya ya. Mungkin turret bisa jadi incaran utama sih. Sun kalau misalnya belum bisa ngancurin turret agak sayang sih ya hero-nya ya. Namun Fusion tadi juga sempat dibuka langsung, Veksi mundur, mencoba untuk perlahan mengatur momentum di mana serang Hari pun malah mendapatkan poin kill tambahan dan World of Dare pun terbuka lagi. Setelah pun berhasil untuk menambah poin kill dan 1-1 pun kini terjadi, namun serangan dilakukan lagi oleh serang Hari yang kini bahkan berhasil untuk di backup dengan adanya serang Tian. Tendangan membawa bencana. Meski Brave Dragon pun gagal dilakukan. Dan lihat seorang Sompel pun kini sepertinya juga akan ke dalam bahaya. Meteor pun ditembakkan. Hari pun mencoba untuk mencari tempat aman. Apalagi dengan posisi dirinya yang kini kesulitan. Namun di area bawah ada seorang Rus yang juga malah mencoba untuk memainkan juga satu buah split push. Akan membuat bencana besar jika turret di area bawah pun malah berhasil bisa diambil ya. Karena turret di bagian bawah yang akan nantinya mungkin bisa dikunci akan menjadi tempat di mana super minion akan masuk dan ini bakal membuat pertahanan dari pasukan tim Rizky akan mulai terbongkar secara perlahan. Ajakin main Mobile Legend katanya. Ini lagi turnamen teman-teman. Lordnya berhasil diambil. Tadi harusnya bisa diambil sih. Pasukan dari tim Rangga tadi berfokus banget buat dapetin karena Lordnya ya. Dan benar, Lordnya langsung mulai berjalan ke arah bottom lane sana. Akhirnya berhasil dimanfaatkan kali ini buat teman-teman dari tim Rangga yang mau ikutan atau main di CAT besok teman-teman ya. Ini turnamen dulu teman-teman. Besok turnamen libur dulu. Lanjut lagi di tanggal 22. Jadi kalau kalian pengen ikutan besok bisa CAT ya. Wah, ini masih ada penculikan yang terjadi. Bahkan World of Dare pun juga kini akan membuka masalah. Serentot masih berjaga. Bahkan kini mencoba untuk membuka lagi sebuah serangannya ke arah serang Tian di arah depan sana. Dengan Pance yang juga kini bakal mencoba untuk melakukan beberapa serangan. Mencoba untuk membuat Struk dalam masalah. Tapi sepertinya masih cukup kuat untuk bisa membuat eliminasi Lord pun mungkin dilakukan. Dan Chow-nya siapkan juga mengcover sebuah area di bagian bottom sana. Lebih coba buat maksimalin Lord ditumbangkan terlebih dahulu karena memang akan sangat berbahaya juga sih kalau misalnya Lordnya dikasih free guys. Kalau misalnya udah mulai masuk ke arah base turret yang tersisa di bagian dalam sih, wah malah jadi bencana guys. Dan lihat satu buah push line pun akan terjadi lagi. Uzumaki pun harus dipasangkan mundur. Dengan lihat pengambil akar purple yang juga kini akan dilakukan. Oh map kah? Oh iya lupa ya map ya. Lupa lagi guys, aduh bro. Serang tambahan, memasakkan kita lihat kali ini ada serang Veksi yang berhasil untuk membuka sebuah double kill. Lihat dengan wave yang akan juga dijalankan secara perlahan ke arah tengah. Ini bakal membuat semakin juga sulitnya pasukan dari tim Rizky untuk melakukan ya comeback seperti di game kali. Dan tambahan Meteor pun juga kini sepertinya akan membahayakan serang False. Tapi kejutan pun terjadi, Hari menunggu dari belakang. Wah, dan itu sepertinya sebuah surprise yang benar-benar ngagetin ya karena serang Sompel yang harus juga ditumbangkan untuk kedua kalinya. Sebenarnya dari segi point kill nggak terlalu jauh berbeda, cuman dari goldnya ya yang mungkin mulai berasa. Apa dengan objektif yang belum sama sekali didapatkan oleh teman-teman dari tim Rizky ya. Mungkin kan nanti bakal mencoba untuk ngebuka kesempatan di arah atas sana untuk nantinya bisa mengambil karena Lord dan Way of Dragon. Tadi sempat terkonek. Dimana serang Rus pun kini harus terculik. Point kill terjadi buat teman-teman dari tim Rizky yang kini sepertinya akan mulai meningkatkan diri permainannya untuk bisa nantinya membawa comeback sepertinya di gamenya kali. Tapi terlihat seorang Tian harus berhati-hati. Ada hujan es yang akan berhasil mengambil karena pemain. Lihat dengan bantuan ada serang Hari membawa pukulan yang berbahaya untuk bisa membuat seorang Mia pun kini terkena sebuah point kill. Dan satu lagi panis pun harus dilakukan. Selentot pun diamankan dan hanya misalkan 2 orang member tersisa. Ya maka juga bakal membuat Lordnya pun kini dalam bahaya. Lordnya akan mulai mencoba untuk diamankan di area atas sana. Berhasil didapatkan. Lord yang kini berhasil ditumbangkan. Mencoba untuk pulang, namun Lancelot-nya pun gak akan kasih mudah dengan satu buah Panic Vision. Tapi ada Shark pun tadi sempat juga terkonek.
memang berhasil untuk menculik seorang Fils. Tapi juga harus ngelihat bahwa junglernya juga tumbang dan Selentot yang masih harus tunggu respon ya. Ini juga sepertinya masih berada di belakang, sehingga mungkin jika ada pertolongan tambahan bisa dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari tim Rizky di gamenya kali ini ya. Meskipun ternyata warnya mereka lebih diudahin dulu ya, dengan lebih mencoba untuk berfokus agar turret di bagian bawah mungkin bisa diambil ya. Dan Hari mencoba untuk meningkatkan beberapa pemain untuk bisa langsung menuju ke arah turret yang ada di arah bawah sana. Turret pun berhasil untuk dihancurkan. Turret kedua pun juga kini akan didapatkan, dimana Ender Shark pun juga tadi sempat terkonek dan Sompel pun harus tersambar dengan satu killing spree. Ada tambahan turret di bagian tengah pun yang juga kini akan berhasil diambil langsung untuk pasukan dari tim Rizky. Ini cepet banget ya momen comeback yang teman-teman dari tim Rizky lakuin ya. Padahal mereka tadi sebelumnya belum bisa dapetin turret sama sekali guys. Ini udah ada 5 turret dan menyamakan keadaan dengan begitu cepat. Apakah ini menjadi pertanda di mana pasukan dari tim Rangga ya akankah mulai berhasil dikalahkan dengan keroyokan yang juga berhasil untuk mereka lakukan. Membuat bencana, 3 orang pemain tersisa. Dan harus membuat pasukan dari tim Rangga pun berhati-hati di area belakang sana. Dengan penguasaan dari Weaponion yang juga kini dilakukan di area bawah, membuat harus berhati-hatinya pasukan dari tim Rangga dalam melakukan sebuah aksi. Karena momen-momen yang kini udah didapetin kayaknya akan mendorong lebih enak lagi nih pasukan dari tim Rizky. Dengan Lord yang juga mungkin nantinya bisa untuk mereka ambil ya. Lord ketiga yang nanti bakal ada perebutan. Kita akan lihat saja siapa yang akan berhasil mengambil ya. Iya ada Sunnya. Emang itu guys, bawa bayangan ya. Bayangan-bayangan masa lalu bro. Ini ada landing yang kembali dijalankan lagi. Hari benar-benar sibuk untuk bisa ngebantu ya. Ini turnamen Bang Tuan Muda, bukan scrim guys, turnamen. Dengan mencoba untuk memberikan KHBD juga ke arah pemain. Ini turnamen dari Emados ya, Mobile Legends Championship, yang mengambil ke arah sebuah parpol yang juga kini akan berhasil dilakukan. Ivani mencoba untuk menjaga area. Dan kayaknya akan menjadi pemain yang cukup mahal juga nantinya untuk bisa berimpact besar dengan serangan yang akan dia lakukan di sana ya. Kukira Baywan ternyata bawa kawan Sunnya. Waduh. Emang bahaya guys. Belum lagi kalau misalnya pengen ngancurin turret ya. Wah itu sangat-sangat ngefek banget sih untuk bayangannya ya. Sampai BO berapa tuh bang? Katanya ini abis ini 1 pertandingan lagi kayaknya. Buat hari ini kelar. Nanti tanggal 22 lanjut lagi guys mereka guys. Oke. Nih split push lagi dijalankan. Hari benar-benar sibuk mencoba untuk menjalankan area di tengah, di atas, di bawah ya, di Gidau juga. Ini semua di jalan nih guys. Jadi pemain yang akan sangat berimpact untuk pasukan dari tim Rangga kayaknya nggak akan mudah menuju Carlot untuk bisa bersaing. Namun kali ini Tianki masih menunggu, mencoba untuk memanfaatkan Casbo War. Way of Dragon mungkinkah bisa terkonek, dimana seorang Selentot ya. Kini belum mencoba membuka juga sebuah World of Darat-nya dan kini malah dikejutkan. World of Darat tadi sempat terbuka, namun Selentot kini sendirian, dimana dirinya tersambar langsung dengan sebuah Ender Shot. Membuat diri pun tumbang, namun ada sebuah double kill terjadi langsung di tangan dari serang Sompel yang kini akan malah berhasil menguasai Lord yang ada di arah top lane. Tapi lihat, Sruk nggak akan tinggal diam. Meskipun memang kini harus berhadapan dengan 4 member dari pasukan tim lawan. Dan Feraxi berhasil mengunci Lordnya kali ini. Kita dengan Lord yang berhasil diambil langsung di tangan dari serang Veksi. Akan membuat Lordnya pun mulai berjalan langsung ke area atas mungkin. Atau mungkin juga ke area bawah. Kenal Bang Sefek? Iya kenal, satu friend. Saling follow-followan sih. Kebetulan ya. Dengan kini mencoba untuk menjalankan juga area di bagian tengah. 3 Weaponion kini akankah membuat sebuah bencana buat pasukan dari tim Rizky yang kini harus bertahan. Tapi serang Stroke kini juga bakal dikejutkan. Farki di scan pun terjadi dan langsung tergeprek. Stroke pun kini harus hilang lebih dulu. Padahal ada Lord yang bakal masuk ya. Dan bukan hanya
Lordnya akan mulai datang, tapi pasukan dari timnya Rangga juga akan mulai masuk ke arah turret yang ada di tengah sana. Ini menjadi bencana meskipun akhirnya Lord di arah atas gagal bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan dari tim Rangga. Ini turret kini akan berhasil diambil. Gimana seorang Ivani ya berhasil untuk juga tadi menghancurkan langsung, dan meteor pun terjadi memberikan kencingan dan harus membuat 5 orang pemain yang kini tersisa dari pasukan tim Rizky pun harus berhati-hati. Belum lagi dengan adanya terus ya wave minion yang kini bakal mulai masuk menjadi kendala yang harus diantisipasi secara perlahan. Dan jangan nekat sih untuk membuka war, apalagi kalau misalnya terlalu sendirian ya. Salam kenal bang, aku anaknya. Salam kenal bang Tuan Muda. Ada live-nya di YouTube gak? Enggak, ini ada replaynya tapi ya. Replaynya di YouTube juga teman-teman. Ini lagi turnamen. Dengan antivirus udah jadi item lainnya, ini kayaknya emang lebih ke defense juga sih Tianqi. Kalau kita lihat dari item-item yang udah berhasil diambil, Thunderbelt, Antena Shield. Pengen juga berhati-hati dengan Meteor Shower yang juga bisa dibuka oleh seorang Ching ya. Karena bisa sangat sakit ya dari segi serangan juga. Namun ada sebuah speed push yang juga mungkin bisa menggagalkan juga ya pasukan dari tim Rangga untuk masih di bagian depan sana. Tapi sepertinya akan ada sebuah barrier situation yang kini terbuka. Hari melawan seorang faksi yang kini harus berhati-hati karena Petrify Gaming pun berhasil untuk beraksi. Langsung membuat pasukan 5 orang pemain dari tim Rangga pun sepertinya kini ketar-ketir karena base-nya pun akan mencoba dihancurkan. Base-nya gagal didapatkan, momentum yang sayangnya gagal untuk bisa menghancurkan, tapi kini ada peluang. Dimana pembalasan pun mungkin terjadi dari teman-teman tim Rizky untuk bisa membubarkan langsung pasukan dari tim Rangga. Harus mencoba untuk berhati-hati lagi dari segi pemainnya ya. Dan kayaknya harus ada pemain yang lebih tinggi sih untuk bisa nangkal si Sunnya, karena Sunnya bahaya juga ya kalau dilihat. Karena kalau misalnya Sunnya masuk, itu pushline-nya bisa terjadi lagi. Wah udah guys, ente sudah ya. Nggak live di ML-nya kah bang? Nggak live di ML-nya guys. Maksudnya di YouTube ada teman-teman replaynya. Kalau di YT nggak ada guys live-nya guys. Ini cuma di TikTok. Rame juga. Iya ini rame sama anak-anaknya tim Emados ya. Dan akhirnya Lord berhasil diambil. Ini Lord keempat ya. Ini harus benar-benar bisa dimanfaatin sih untuk sekarang sih. Karena Lord keempat udah datang, mereka tinggal mungkin mempersiapkan juga wave minion untuk bisa dijalanin. Sehingga bukan hanya satu wave minion aja yang akan masuk ke arah dalam ya, tapi ada 3 atau mungkin 2 setidaknya ya, yang akan memberikan tekanan tambahan buat pasukan dari tim Rizky. Sama-sama coba push, iya, biar mereka pada balik guys. Biar lawan bisa balik duluan dan Sompel terciduk langsung. Terkena pukulan yang memaksakan 1000 bayangan dari seorang Hari bisa memang membuka masalah. Tapi kini ada Lord yang juga bakal perlahan mulai menuju ke arah turret yang ada di area atas. Dan ini yang harus bisa diantisipasi oleh pasukan dari tim Rizky. Dengan 5 orang pemain yang akan mungkin all in ya, menuju ke arah Lord kali ini. Kita menasik ke arah Lord, apakah berhasil terjadi? Serangan tambahan pun terbuka. Penny Ocean ini juga akan membuat masalah. Namun Rimau saling hilang dari seorang faksi kali ini harus membuat seorang Ivani mendapatkan poin kill. Tembakan yang berhasil terbuka dengan sangat baik. Membuat turretnya pun di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil. Tapi Silencer pun terlalu memaksakan dan Immortality pun hilang. Meskipun ada Ward of Death yang tadi juga sempat terbuka. Namun Ivani Aji pun kini harus malah berhasil selamat dengan sambaran dari pemain lainnya untuk bisa ngebantu dirinya pun pulang. Ini tadi padahal dalam posisi yang benar-benar gak cukup baik. Apalagi dengan tadi momen dimana Hari udah mencoba untuk ngejar ya. Tapi malah ada sebuah pukulan dari Rus yang kayaknya juga udah semakin kuat juga dari segi damage-nya ya. Lihat ada item-item yang udah berhasil diambil nih guys. Ini lombanya sekarang katanya, lombanya apa guys? Lomba, ini turnamen teman-teman, turnamen Emados Mobile Legends Championship teman-teman. Ini turnamen internal, turnamen perusahaan teman-teman. Jadinya nggak buka pendaftaran umum teman-teman. Ini si Rusnya udah ngamanin Blood of Despair. Buset antenanya ya. Emang respect sih ya, harus respect sih. Sesinya karena udah bakal jadi di arah late game ya. Apalagi kalau misalnya posisinya juga oke banget. Wah harusnya bisa jadi pemain yang sangat menakutkan ya. Untuk membawa pasukan dari tim Rizky. Mungkin bisa bersaing karena Lord yang berikutnya. Lord kelima ya.
yang juga udah mulai masuk ke arah 20 menit dari segi pertandingannya. Dan lagi tanggal 21 apa tanggal 22? Coba ditanya panitianya ya. Coba ditanya dulu sama panitianya. Setauku sih 22 ya. Cuman aku takutnya salah. Coba ditanya aja kepastian sama panitianya apakah tanggal 22 atau tanggal 21, guys. Dan kita lihat mulai ada 4 member dari pasukan tim Rangga yang mulai berada di area bawah, mencoba untuk mempersiapkan pengambilan kalau untuk bisa terjadi. Ada Shark pun terbuka, Selentot pun harus kehilangan cukup banyak dari segi darah. Meskipun ada pengambilan yang juga malah berhasil dia dapatkan. Seorang Uzumaki, seorang kentung ya, harus malah ditumbangkan. Meteor pun juga harus tadi sempat terbuka dan mencoba untuk mundur. Chang'e yang nggak mau terlibat lebih jauh lagi dari segi war. Dan ini harusnya bisa digunakan sebagai pengambilan ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari tim Rizky untuk bisa dapetin Kara Lord-nya. Meskipun memang tanpa adanya sesosok jungler ya. Dan Vexi punya kesempatan juga untuk bisa mengambil. Tapi kayaknya kalau ada Chow mungkin bisa lebih aman ya. Ada Wave Dragon yang mungkin bisa mengulur waktu. Atau bisa memberikan buying time. Dan itu yang harusnya bisa ngebuat Lordnya pun mungkin bisa diciduk ya. Iya, nanti kalau ada turnamen yang umum buat bulan depan. Nah, jangan lupa buat kalian yang mau ikutan join saluranku, ada di Wawa ya. Sini lanjut lagi kata Koirur. Iya kah? Aku tergantung panitianya guys, tergantung Bang Sadam dan tadi satu lagi ya. Lupa aku namanya siapa ya. Lihat dengan pengambil Lord F4 sih itu kan ini ya. Yang RT-nya ya. Ada satu lagi guys. Jun kok nggak salah ya. Ros terbuka langsung dan Firaxi memudahkan wave ini untuk bisa berjalan ke arah tengah dan harus bisa diwaspadai. Dengan Lord yang juga kini akan berhasil diambil. Tiangi sedang mencoba untuk bergegas juga memanfaatkan posisi di mana dirinya akan menjadi pemain yang cukup penting untuk bisa membuat pancingnya mungkin bakal kesulitan ya. Wave Dragon yang akan nantinya ditargeting langsung menuju ke arah sebuah lure tidak akan berhasil dimanfaatkan dengan mulai masuk dan mencari pemain. Dan lihat pasukan dari teman-teman tim Rizky, apakah malah berhasil menciduk Lord pun untuk bisa mereka dapatkan. Retribution berhasil terjadi, apalagi dengan serang Vexi yang harus tereliminasi. Ini bencana, Lordnya pun diambil, namun juga harus membuat mereka pun mundur karena ada satu buah speed push dari serang Ivani yang mungkin bisa membuat bencana. Namun sayangnya jurus tambahan, untungnya Hidden Moonlight pun dilakukan. Ivani pun mencoba pulang, namun dengan dirinya sendirian kini apakah malah berhasil dikejar. Lihat ada wave ini juga bakal masuk dan harus bisa ditahan. Namun dengan killing spree dan seorang pemain kini tersisa. Ini bencana. Selentot pun harus mencoba untuk menjaga ke arah base-nya di saat Lord-nya pun mulai berjalan juga ke arah top lane. Ini bakal menjadi momentum yang harusnya jangan disia-siakan lagi untuk pasukan dari tim Rizky yang akan mulai mencoba untuk juga memanfaatkan sebuah Lord dan juga Wave Minion yang menuju langsung ke arah base-nya kali ini. Dan kemenangan terjadi untuk pasukan dari tim Rizky dengan waktu yang cukup lama. Tapi akhirnya buat mereka pun berhasil langsung mengamankan match-nya. Dan pasukan dari tim Rangga pun harus kini dikalahkan. Dan kemenangan yang terjadi dan harus membuat Rangga kini ya dikalahkan dengan adanya MVP dari seorang Vexi. Dengan adanya 3 silver dan MVP dari seorang Selentot. 2 silver juga terjadi karena Uzumaki dan juga False. Ada 2 emas dari Hari dan juga Struk, dan silver dari seorang Tian. Saya juga kalian bisa cek dengan 25 poin kill dengan berbeda 30 poin kill. Cuma beda 5 doang ya. Game sama anak-anaknya Sapek katanya, gimana caranya tuh Bang Tuan Muda? Bensun katanya besok kalau mau boleh. Kalau mau 5 ya, mau bawa 5. Tapi nggak ada anak-anakan sih di aku Bang. Viewer biasa. Kalau mau setim, nanti lawan tim yang mungkin mau main di sini. Besok bisa. Ini durasi pertandingannya 26 menit ya, dengan lebih 9 detik. Soalnya terjadi karena Tian ya. Bensun emang sih guys, Sunnya bahaya guys. Sunnya MVP. Sunnya MVP bro, emang bukan Sun sembarangan ya. Oke, sambil kita menuju ke babak atau game selanjutnya, kita akan lihat pertarungan terakhir harusnya
dari tim Yopi melawan tim Putra. Kita akan langsung masuk aja untuk match yang ke-14.